Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita mulai saja, meskipun belum masuk semua, daripada nanti takutnya waktunya semakin habis. Jadi kita mulai saja. Kita masuk ke mata kuliah rekayasa perangkat keras. Jadi kemarin kita sudah bahas apa-apa saja yang akan kita pelajari dari mata kuliah rekayasa perangkat keras. Yang untuk pertemuan kedua ini, dari awal pembahasan, kalau kita akan masuk ke rekayasa, kita mempelajari mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Jadi konsep dasar rangkaian listrik ini mau nggak mau kita pelajari, walaupun ini mungkin sudah dipelajari di kelas-kelas SMP atau mungkin SMA, atau kalau yang ngambil di SMK juga, sekolah di SMK ini kayaknya sudah dipelajari juga. Tapi di sini saya mau mengulang lagi bahwa konsep dasar rangkaian listrik yang nanti ini adalah dasar dari semua yang akan kita rekayasa. Kalau kita nggak menguasainya, jadi kita nggak mungkin untuk bisa merekayasa dari rangkaian listrik. Jadi nanti kita akan di sini bahas mengenai arus AC dan arus DC, terutama perbedaannya yang sering kita lihat, biasanya kita dengar itu ada arus AC dan arus DC, dan juga nanti di penyearah gelombangnya. Jadi jangan berkecil hati bahwa yang dipelajari kok seperti ini dasar, yang dipelajari kok cuma hanya seperti ini. Jangan berkecil hati, karena sebenarnya ini mau saya kuatkan lagi agar kita bisa lebih memahami dan nanti kita bisa mengolah maksud dan tujuannya nanti kita mempelajarinya ini. Konsep dari rangkaian listrik. Kalau di teknik elektro, rangkaian listrik ini lebih banyak ke formula atau dari segi perhitungannya. Perhitungan masuk ke dalam resistor-resistor. Tapi kalau di sini kita akan bahas mengenai bagaimana penyearah gelombang, bagaimana gelombang AC itu, apa sih, seperti apa arus DC itu. Nah, itu. Ini yang akan kita bahas. Jadi arus DC ini, oh ya, saya lupa bahwa ini saya share dulu referensinya. Ini saya ngambil referensi dari Pearson New International Edition. Di sini bahas mengenai dasar-dasar dari kelistrikan. Coba sebentar saya share dulu di kolom chat, bisa di-download nanti sama slide-nya juga. Selama slide. Kalau share-nya di grup WA bisa nggak Pak? Nggak tampil di HP soalnya Pak. Oh, nggak tampil. Oke. Oke, di WA saja. Sebentar saya aktifkan dulu WA-nya. Siapa? Oke, saya share slide-nya sama buku referensinya. Mungkin nanti bisa buka-buka. Sambil sedang upload, monggo sambil di-download juga. Oke, nanti kita bahas arus AC dan arus DC. Di sini ada istilah listrik statis dan listrik dinamis.
Kita masuk ke paling dasar, mungkin ini masuk ke fisika. Jadi mau nggak mau kita masuk ke atom. Atom ini apa? Mungkin atom ini adalah kalau kita lihat dari sebuah molekul, nanti di dalamnya setelah molekul nanti akan ketemu sebuah atom atau partikel terkecil dari sebuah benda. Jadi kalau atom, semua atom terdiri dari intinya atom yang dikelilingi oleh partikel tipis yang disebut elektron. Di nanti sebentar, proton dan elektron mempunyai satu hal yang sama, yaitu muatan listrik. Proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Jadi satu inti ini di dalamnya itu ada proton, ada neutronnya itu yang mengelilingi itu elektronnya, dan dia itu seperti dikerukupi neutron yang tidak ada muatannya. Seperti itu, dasarnya seperti itu, bahwa atom ada intinya, yaitu proton, dia itu bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Jadi tipe listrik dan sifat-sifatnya itu ada secara dari sumbernya, itu ada listrik statis, yaitu listrik yang tidak mengalir atau diam sementara pada suatu benda dan perpindahan arusnya terbatas. Jadi ada sebuah listrik, misal ini sebuah listrik yang ada di dalamnya, tapi dia itu bersifat diam pada suatu bendanya. Misal ini ada bendanya di sini, di dalamnya itu ada listrik. Berpindah arus, jadi dia itu tidak bisa berpindah, tapi ada di dalamnya benda itu. Nah, itu namanya listrik statis. Dan listrik statis dihasilkan dari gesekan benda. Dan mungkin seandainya ada benda satu dan benda lainnya bergesekan, nanti di sini ada muatan listrik dan muatan listrik. Dan listrik statis tidak bisa dialirkan ke dalam suatu rangkaian, karena dia itu tidak bisa berpindah dari satu A dari ke B. Dia itu nggak bisa berpindah dari satu ke satunya. Jadi salah satu contohnya itu adalah seperti kita menggesek sebuah gelas wool, atau kita bermain-main kalau dari SD itu bermain-main seperti kita dengan penggaris. Dengan penggaris itu kalau kita gesek-gesekan ke rambut, terus itu bermain-main dengan kertas mungkin ini penggaris, digesek-gesekkan, terus di bawahnya itu ada kertas-kertas, dia itu setelah digesek dia itu akan bereaksi. Nah, itu namanya kalau seperti itu listrik, tapi yang sifatnya tipe listrik statis. Di contohnya seperti itu listrik, tapi ada juga listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini listrik yang bergerak atau mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya melalui jelas perantaranya induktor. Itu. Jadi dia itu bisa mengalir dari misal ini A, ini B, ini A, ini B, dia itu bisa mengalir menuju dari A misal ke B. Dia itu bisa bergerak. Nah, mengalir listrik dinamis dihasilkan dari sumber listrik atau pembangkit listrik. Jadi dari pembangkit listrik, dari sumbernya, misal ini dinamo, terus ini adalah bebannya, mungkin bebannya sebuah motor atau sebuah LED. Nah, dia itu dari sumbernya dia mengalir dari tempat motornya bebannya. Dia bisa mengalir dari sifat listrik dinamis. Dan listrik dinamis bisa mengalir dalam suatu rangkaian. Karena dia itu mengalir, dia menuju dari A, dari sumbernya ke B, dia mengalir, ini beban, maka dia itu juga bisa dimanfaatkan dari aliran ini masuk ke dalam suatu rangkaian. Mungkin rangkaiannya ada di tengahnya atau ada di bebannya juga. Tuh, pokoknya dia itu bisa berpindah dari sumbernya ke beban. Yang namanya beban itu apa? Yaitu beban itu yang menyerap dari arus-arus listrik itu. Gitu. Jadi contohnya arus searah ini atau arus bolak-balik ini seperti ini. Dia itu bergerak dari A ke B melalui induktor perantaranya.
Itu bergerak dari A ke B. Oke. Jadi listrik arus bolak-balik kita kan sering sering kita dengar ada listrik AC dan DC. DC. Nah, sebenarnya listrik AC itu apa? Listrik DC itu apa? Sebentar. Nah, listrik AC ini ada AC. Oh, ini ada AC. Ini ada DC. Kalau AC, kalau digambarkan dalam bentuk sinyal, dia itu akan seperti ini. Kan kalau bentuk kurva kan seperti ini. Dia itu ada waktu T dan amplitude bisa. Nah, dia bentuknya akan bergerak seperti ini, sinus. Ini namanya sinyal sinus atau AC bolak-balik. AC itu bolak-balik gitu. Atau searah kalau dalam bentuk DC, dia itu bentuknya ini akan lurus. T, dia itu bentuknya akan seperti ini, lurus. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau AC, dia itu kadang-kadang kalau dari segi tegangan, kalau dilihat dari segi tegangan, kalau misal ini V, misal ini 220 volt, berarti dia itu ada nolnya, di bawahnya ini juga ada 220-nya. Jadi kadang-kadang dia 220 plus, kadang-kadang dia 220 min. Tapi kalau DC, dia itu hanya, dia misal ini juga 220 misal DC, dia itu cuma ada satu tidak ke bawah. Kalau ke atas berarti dia itu lurus terus, tidak ke bawah lagi. Tapi kalau AC dia itu kadang dia itu di atas, kadang dia itu di bawah. Nah, dengan seperti ini kalau kita masuk ke dunia fisika, ini bisa dinamakan ini periode. Kalau kita bisa dihitung karena menghitung waktu. Dari puncak ke puncak itu satu periode. Nah, dengan mengenai periode nanti akan menghasilkan sebuah frekuensi. Frekuensi nanti akan menghasilkan sebuah frekuensinya nilainya berapa. Kalau AC di Indonesia adalah 50 Hz. Tuh. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi kita kembali ke slide. Yang pasti kita sebagai patokan adalah kalau jenis AC, dia itu bentuknya bolak-balik, berarti kadang di atas, kadang di bawah. Tapi kalau DC, dia itu di atas terus. Perbedaannya di situ. Masuk ke slide, bila elektron bebas, berarti kan elektron seperti tadi, dia bergerak bebas dengan arah yang bervariasi. Dengan maksudnya bervariasi, kadang dia itu ke plus, kadang dia itu di min. Gitu. Jadi kalau elektronnya dia itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Itu arus bolak-balik atau alternating current. Ini AC. Nah, tapi itu dari segi bentuknya kalau DC berarti dia itu berbentuk lurus terus. Nah, ini direct current. Bila elektron bebas, elektron tadi melalui suatu konduktor penghantar, dia itu akan lurus terus. Tidak ke bawah-bawah, tidak. Nah, tidak seperti ini. Jadi dia itu akan posisi di atas terus kalau DC. Nah, arus listrik itu kalau secara ininya gambarannya berapa? Sebuah gerakan listrik itu akan membentuk dari plus menuju ke min. Itu pasti bahwa misal ini ada sumbernya, dinamonya sebenarnya ini sumber ada plus dan ada min, dia itu akan menuju dari plus ke min gerakannya. Nah, terus kalau arus dan muatan itu sebenarnya beda. Jadi kalau arus muatan itu sama saja dengan plus, itu arahnya, dan elektron muatan itu dengan min. Jadi kalau kita melihat seperti ini,
ini semua ini baterai. Baterai, misal ini akan ditanamkan dengan lampu. Lah, lampu ini kita pasang seperti ini bentuknya, maka arus itu akan bergerak dari plus menuju ke min. Tapi pergerakan dari elektron itu akan kebalikannya. Berarti dia itu dari min akan menuju ke plusnya. Itu dari segi pergerakan. Jadi istilahnya kalau elektron dari A, misal dia itu akan menuju ke B. Kalau kita melihat dari arus listrik, maka di sini ada plus, dia itu akan menuju ke min. Tapi kita kalau melihat dari elektron, pergerakan elektronnya, dia itu dari min menuju ke plusnya. Tapi yang sering kita kenal adalah cuma arus muatan atau arusnya. Berarti yang sering kita dengar adalah plus dan minnya. Dari menuju plus dan min, arus AC, arus DC, seperti itu. Nah, gambarkan lagi, misal di sini juga ada arus muatan, itu kalau min, dan elektron muatan itu plus. Kalau digambarkan ini seperti tadi, ada A dan ada B. Pokoknya kalau arus, dia itu akan bergerak dari plus menuju ke min, dan kalau elektron dia akan kebalikannya. Gitu. Ini kan banyak plusnya, dia itu akan kalau flow electricity atau dari arus muatan dia itu akan menuju ke banyak minnya. Ini kan ada min. Nah, kalau elektron berarti dia itu banyak minnya akan menuju ke banyak plusnya. Oke. Itu dilihat dari pergerakannya. Jadi bila kita menghubungkan baterai dan lampu dengan kabel tembaga maka lampu akan menyala. Oke, enggak, ini enggak. Oke. Selanjutnya arus mengalir dari positif plus ke negatif itu dilihat dari arus. Tapi kita melihat dari elektron dia itu dari ngalir negatif menuju ke positif. Kebalikannya. Jadi kalau kita pergerakan elektron kemana? Berarti dari min menuju ke plus. Tapi berarti kalau pergerakan arus itu kemana? Berarti dia itu dari plus ke negatif. Jadi kalau dengan urusan dengan arus, kita akan bertemu dengan satuan pengukuran. Arus listrik sering dinyatakan dengan I, intensity, atau biasanya kalau itu I. Dan nanti besar arus dinyatakan dengan A, ampernya. Ampere. Jadi kalau secara dihitung-hitung 1 ampere itu sama dengan pergerakan dari elektron ini itu sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron bebas yang bergerak dalam 1 detiknya. Oke. Ini hanya wacana saja, jadi sebagai dasarnya, sebagai wacana kita agar bisa tahu bahwa pergerakan sebuah listrik itu seperti apa. Nah, sebenarnya tegangan listrik kalau kita melihat ini seperti ini, tegangan listrik. Kita menganalogikan bahwa listrik itu seperti air, tetap seperti air. Jadi listrik akan dapat mengalir jika ada perbedaan ketinggian sehingga terjadi perbedaan tekanan. Jadi kita kalau berhubungan dengan listrik pasti kita harus menganalogikan dengan air. Kalau air tinggi, posisi dia itu lebih tinggi, berarti dia itu akan mengalir ke yang lebih rendah. Berarti yang lebih tinggi ini itu anggap bahwa ini arus listrik berarti di plus, dia itu akan menuju ke yang lebih rendah, itu min. Oke. Analogikannya, seandainya kita ada tandon air yang tingginya segini, ada tinggi air. Dia itu kalau ada lubang di sini, misal lubang. Nah, lubang terus ada penambungnya di bawahnya, pasti dia itu akan mengalir dari yang tinggi atau ini dianggap aja plusnya akan mengalir ke minnya, min.
akan yang lebih rendah. Tuh. Di sini perbedaannya adalah tinggi dari posisi penambungnya. Di kalau ini bisa dianggap ini sebagai power supply-nya, power supply karena dia itu yang mensuplai dan ini adalah bebannya. Nah, ini pergerakannya seperti itu. Kalau kita dianalogikan ke baterai, tempat ini seperti ini, misal ini baterai, ini dari plus, dia itu akan bergerak dari yang tinggi, berarti ini kalau plus ini berarti ini sama saja dengan posisi yang ada di atas, dia ini yang min, ini posisi yang ada di bawahnya. Berarti dia itu akan mengalir dari yang plus, yang tinggi, dia itu ada sebuah beban. Kalau seandainya ini tidak ada beban juga, dia itu akan mengalir ke min. Itu. Jadi kalau seandainya ini dianalogikan, misal seperti ini. Jadi sebuah penampung air yang di atas seperti ini. Nah, ini ada yang ada di bawah. Oke, penampung. Ini plusnya, ini minnya. Nah, ini ada pipa. Nah, pipa ini ada di tengah-tengahnya ada sebuah kincir. Nah, ini misal kincirnya seperti ini. Kalau ada arus yang mengalir, otomatis dia mengalir. Dia itu akan nabrak kincir, berarti dia itu akan bergerak. Nah, dia itu arus ini bukannya dia itu akan menghasilkan sebuah putaran ini dan hilang energinya. Sebenarnya dia itu akan tetap mengalir ke sini. Dia itu akan cuma mengalir. Dia itu arus yang mengalir ini akan menghantam dari setiap kincirannya ini. Jadi kali ini akan tertampung di bawahnya. Jadi kalau kita anggap saja ini sebuah saklar seperti ini. Ada arus yang datang. Dia pasti akan menabrak dari penutup ini, dia itu akan ke penutup menghubung singkat. Nah, sebenarnya seperti itu, bukan dalam arti dia itu akan menjadi sebuah energi. Enggak, itu mengkonversinya namanya juga konversi energi, tapi sebenarnya alur-alur dari alirannya dia itu akan menabrak. Jadi ini dia itu akan menabrak, arusnya akan lurus, bergerak, dan dia itu akan seperti ini, lurus. Nah, dia itu akan tertampung di minnya. Bukan ke menjadi kincirnya bukan. Nah, kinciran ini kan mesti ada baling-balingnya. Berarti kalau kinciran kan mungkin ada baling-balingnya seperti ini. Nah, yang didorong adalah kincirannya oleh arusnya listrik. Nah, berarti kan dia itu putar, berarti di ini lagi ditabrak lagi, putar lagi, tabrak. Nah, akhirnya akan menjadi sebuah kayak kincir. Nah, ini kalau dianalogikan seperti kincir, seandainya dia itu bentuknya ini lampu, maka lampu itu akan menjadi menyala. Nah, kalau lampu dalam arti kalau kita analogikan ke lampu, dia itu akan misal dalam bentuk seperti ini, arusnya dia itu akan mengalir dari A yang plus akan menuju ke B yang min. Dia itu bentuknya seperti ini. Seandainya ada kawat di sini, dia itu jalurnya dia itu lebih kecil di sini. Sebentar saya mungkin ini saya gambar lagi. Misal ada A. Ada A, ini adalah A itu plusnya, terus ini adalah jalurnya seperti pipa, analogikannya seperti pipa. Terus ini ada penampungnya, ini ada B. Berarti dia itu akan mengalir ke sana, tapi di sini di tengah-tengahnya itu akan dengan pipa yang lebih kecil. Dan dia itu akan mengalir lewat pipa yang lebih kecil dan ini lebih besar lagi. Dan seandainya sebuah pipa dia itu akan mengalir derasnya, misal ini kecepatan derasnya itu deras di sini titik ini,
Nah, terus kok langsung jalannya itu lebih kecil, otomatis di sini akan terjadi sebuah tekanan yang lebih tinggi. Nah, tekanan tinggi itu karena begitu banyak tekanan, biasanya ini akan menjadi panas. Setelah itu akan menjadi panas. Dan panas ini karena dia itu di ruangan hampa, panas ini akan menjadi dia itu mantul ke sana sini. Dia itu akan tidak beraturan. Mantul ke sana sini ke tingkat energi panasnya, akhirnya dia itu akan mengakibatkan sebuah nyala api. Sehingga kalau kita lihat bahwa itu seperti lampu bohlam atau lampu-lampu yang sering kita gunakan setiap hari. Nah, akan menjadi sebuah nyala lampu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kalau lampu itu pasti dia itu akan panas, yaitu analogikannya bahwa di sini ada sebuah hambatan atau jalurnya diperkecil. Oke. Di sini setelah kita kalau kita terapkan dalam praktek fisika mungkin ini seperti ini ada baterai, terus dia itu akan mengalir mengalir ke sebentar. Itu akan mengalir ke sana, terus ada lampu seperti tadi di sini terjadi pemanasan, tapi energi sebuah arus itu akan tetap mengalir ke minnya. Bukan energi ini akan menjadi cahaya, itu bukan, karena energi ini akan memanaskan sebuah elemen, memanaskan sebuah jalurnya, kabelnya akan jadi untuk menuju ke min. Makanya sering terjadi sebuah kebakaran konsleting listrik itu adalah karena itu pemanasan atau dihubungkan langsung. Sehingga kalau terjadi ini dihubungkan langsung akan terjadi panas di titik ini, misalnya ini dihubungkan langsung akan terjadi panas, akhirnya seandainya dia itu sudah tidak terkendali akan menjadi terbakar. Gitu. Karena bentuknya itu di sini bisa dikendalikan oleh lampu ini, dia itu akan membentuk sebuah cahaya dan akan mengalir ke min, sehingga tidak terlalu berbahaya terhubung singkat. Gitu. Kalau secara detailnya mungkin bisa pelajari di sini, saya ambil videonya sambil kita belajar. Halo, kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam 1 detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya.
Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Kita akan membahas rectifier dan inverter di lain video. Oke, itu dia pembahasan singkat kita tentang tegangan dan arus AC dan DC. Oke, tadi gambaran mengenai arus AC atau DC. Lebih jadi saya Tulis di komentar. konversikan ke dalam. Oke. Bentar. Jadi kita tahu bahwa tadi arus AC dan DC. Nah, AC itu sering kita dengar dengan istilah 220 volt dan istilah 50 Hz. Oke, kita bahas lebih pelan lagi bahwa 220 ini adalah ketetapan dari Indonesia. Indonesia semuanya rata-rata standarnya itu memakai 220. Beda mungkin dengan Jepang, dia itu memakai 110, dan mungkin Amerika dia itu beda lagi mengenai tegangan standarnya dari setiap perangkat yang didistribusikan, listrik yang didistribusikan oleh negaranya. Nah, yang pasti kalau di Indonesia kita memakai 220 besarnya. Nah, kalau di Indonesia juga dia itu ada istilah 50 Hz. Seperti tadi bahwa kita kalau melihat dari kurva ini bahwa kita itu ada plus, ada 220 plus, itu ada di sini 220 min volt. Nah, di sini ada nolnya. Maka kalau di fisika nanti akan melihat bahwa frekuensi itu karena dia itu ke sini adalah waktu T, dia itu ada puncak ke puncak, nanti dia itu namanya periode, ini periode. Nah, terus nanti periode akan menghasilkan sebuah frekuensi. Nah, ini frekuensinya adalah frekuensi 50 Hz. Kalau di Indonesia, apa sih sebenarnya frekuensi itu? Ya ini, frekuensi itu adalah dari puncak ke puncak akan mendapatkan periode yang akan itu namanya frekuensinya. Jadi frekuensi itu seperti ini. Kalau kita menggambarkan, berarti kalau frekuensi itu adalah sesuatu yang berulang-ulang. Nah, ini kan berulang-ulang kalau melihat dari kurvanya. Berarti kadang-kadang kalau di plus ini bentuknya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, di bawah. Nah, terus seperti itu kan berarti frekuensinya, periode-periodenya. Nah, ini kalau kita melihat frekuensi itu, kalau mau menghitung berarti dari antara periode puncak ke puncak nanti akan menghasilkan waktu dan akan menghasilkan frekuensi. Kenapa gitu dalam AC itu frekuensinya 50 Hz? Kenapa AC itu ada frekuensinya? Ya karena atas dan ke bawah. Dan 50 Hz itu adalah kecepatannya. Nah, kita bisa menganalogikan bahwa frekuensi itu seperti kita membuat sebuah ketukan. Oke, sebuah ketukan. Kalau 1 Hz itu frekuensi periodenya itu adalah 1 detik. 1 detik. 2 Hz berarti dia itu 500 mili detik. Sampai akhirnya 50 Hz. Berarti akan berapa mikrodetik gitu. 1 Hz itu kok bisa 1 detik? Misal kita bikin sebuah frekuensi yang berulang-ulang seperti kita ketukan seperti ini.
Nah, itu namanya karena satu tepukan itu 1 detik, itu namanya ini frekuensinya 1 Hz. Kalau bikin 2 Hz berarti 500 milidetik berarti akan dipercepat lagi. Nah, kalau dianalogikan di grafik, ini misal grafiknya misal seperti ini grafik, misal ini 1 Hz, 1 Hz berarti waktu untuk tepuk tangan dia itu di sini, cetet, terus nanti tepuk tangan lagi ada di sini, klik, klik. Nah, itu di sini antara 1 dengan 1 tepukan itu 1 second, 1 detik. Nah, kalau kita perbikin ini misal 1 Hz, 1 Hz, kalau bikin 2 Hz, berarti dia itu setengahnya ini. Berarti misal dibikin seperti ini. Berarti frekuensinya akan lebih rapat lagi. Kalau ini kan, kalau dianalogikan di sini ketemunya bahwa ini kalau di sini di atas, kok ini sudah di bawah, berarti ini 2 Hz-nya. Lebih cepat lagi frekuensinya. Berarti kalau 1 Hz, kalau 2 Hz, berarti kalau 3 Hz, kalau lebih tinggi lagi itu akan lebih dan kalau sampai 50 Hz berarti itu tangan sudah nggak terlihat lagi frekuensinya. Nah, itu frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah sesuatu yang berulang-ulang dan semua yang ada di lingkungan kita itu adalah frekuensi. Nah, kenapa di listrik itu ada frekuensi? Kita bisa menganalogikannya seperti ini. Kenapa yang di PLN itu bentuknya AC bukan bentuknya DC? Analogikannya seperti ini. Kalau kita punya ini orang, misal gambar orang seperti ini. Ini dia itu sedang memegang sebuah tali. Tali itu panjangnya 10 meter, anggapnya seperti ini. Nah, gini. Dia 10 meter, ini tanah. Kalau dia didiamkan saja, pasti seandainya 10 anggap aja ini talinya 10 meter, dia itu paling akan bersampai ke ya bukan 10 meter, mungkin ini 100 meter. 100 meter dia panjangnya. Tapi kalau dia cuma di atas, diangkat aja diam, dia itu cuma di sini cuma dapat 5 meter aja, sudah menembus lantai. Tapi beda seandainya kita menggunakan sebuah frekuensi. Dengan kita menggunakan frekuensi, kita ini ada orang misal gini, dia itu digoyang-goyang di seperti ini, disabet-sabet, mungkin disabet-sabet, dia itu bentuknya akan gini, kayak seperti bermain anak-anak itu. Nah, dia itu akan seperti ini lantainya. Pasti dia itu daya pancarnya itu akan lebih besar, mungkin sampai titik 100 meter. Gitu. Kalau kita diamkan saja, misal gini analogikannya ini DC, dia itu hanya kita menaruh bahwa DC kan bentuknya kan dia itu bentuknya lurus. Dia itu paling hanya bisa memancar sekitar 5 meteran. Setelah itu banyak energi yang hilang. Tapi kalau AC, dia seperti digabit-gabitkan seperti itu, digoyang-goyang sampai atas, dia itu bisa memancarkan sampai 100 meter. Berarti dengan alhasil rugi-rugi tegangan atau energi kalau dengan menggunakan DC untuk mendistribusikan setiap rumah itu akan banyak yang hilang energinya. Tapi kalau dengan AC, dia itu bentuknya seperti ini, rugi-ruginya akan lebih kecil. Rugi-rugi tegangan. Ibaratnya di baterai itu kekuatannya 100, kalau dengan DC mungkin energinya cuma tinggal 5 atau 10 gitu. Tapi kalau dengan AC nanti energi dari sumber, dari tower sampai ke rumah itu masih 100. Makanya AC itu untuk diterapkan di distribusi listrik PLN. Itu. Makanya ada sebuah gelombang-gelombang seperti itu. Oke.
Jadi bedanya seperti itu. Kenapa ada ini? Berarti kecepatan untuk mengapit-ngapit ini, berarti kecepatan untuk mengapit melontarkan ini, melontarkan sebuah tali ini, setiap tali ini, dia itu berarti 50 Hz. Kecepatannya 50 Hz seperti ini. Berarti kalau diketukkan sebagai ke benda, dia itu bentuk seperti ini. Tak 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 tak. Berarti seperti kapit. Nah, gitu. Itu kecepatan 50 Hz. Makanya kalau kita menganalogikan lagi, kita lebih saya tak kasih sebuah contoh lagi. Kita kalau tersetrum dengan DC, sekali kita kesetrum, misal dengan sama saja tegangannya 220. 220. Ini kalau AC, ini misal sama saja dengan 220, tapi dia itu AC, ini AC dan DC. Kita kalau tersetrum dengan DC, sekali tempel, kita susah untuk melepasnya. Karena dia posisinya hanya di plus saja. Jadi seperti ini. Jadi seperti posisi dia itu sekali tempel tidak ada kesempatan untuk kita lepas. Karena dia itu di plus terus. Berarti energinya dia itu akan mengalir ke orang terus. Nah, tapi kalau AC, kalau kita kesetrum, itu ada kesempatan kita melepas. Karena pada saat kita nempel, jeder, terus kita merasakan kesetrum itu, pada saat dia itu frekuensinya di bawah, dia itu enggak akan tersetrum. Nah, pada saat di bawah ini, kita bisa melepas dari sengatan listrik itu. Jadi ada kesempatan untuk kita melepas. Makanya berbahaya kalau DC itu tegangan tinggi, sekali kita kesetrum itu sulit untuk kita melepasnya. Tapi kalau AC itu masih ada kesempatan untuk kita melepas. Gitu. Itu bedanya. Jadi kita sudah memahami mengenai AC dan DC secara prakteknya seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Maksudnya di sini adalah memahami sifat-sifat dari kelistrikan itu. Tidak memahami dari nanti formula atau perhitungannya, enggak. Tapi sifat-sifatnya itu nanti diaplikasikan. Kalau kita sudah memahami sifat-sifatnya, terus bagaimana kita bisa nanti merekayasa dari listrik itu. Ada pertanyaan sampai sini, mungkin ada pengalaman-pengalaman bagaimana selama menghadapi listrik gitu. Kalau nggak ada, saya lanjut. Pokoknya tadi ada listrik AC dan DC, sifatnya seperti itu, gelombangnya seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, penyearah gelombang. Jadi penyearah gelombang kalau di STM atau SMA ini juga sudah dipelajari, tapi saya akan balik lagi untuk dipelajari. Di sini penyearah gelombang merupakan bagian dari power supply. Sama power supply yang berfungsi untuk mengubah sinyal tegangan AC yang tadi sinus menuju ke tegangan DC. Berarti dia itu akan dikonversikan menjadi DC satu arah. Dari bolak-balik ini AC akan jadi DC. Nah, ini namanya penyearah gelombang, konversinya, inverternya gitu. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ini bentuk sebuah, kalau dilihat referensi dari bukunya, ini sebuah frekuensi. Ini frekuensi. Kalau dalam bentuk aplikasinya adalah seperti ini. Ini adalah colokan untuk ke PLN. Di sini ada rectifier, dia itu akan mengarah, yang dituju adalah nanti ada filter, ada regulator, dan yang dituju adalah dari sinyal searahnya seperti ini.
dari mulai bolak-balik AC ini akan dituju ke bentuk searah. Gitu. Karena perangkat-perangkat elektronik dan perangkat-perangkat yang akan kita rancang itu rata-rata menggunakan DC. Mau nggak mau kita harus, karena sumbernya dari AC, mau nggak mau kita harus mengkonversikan dari AC menuju ke DC, atau yang sering dinamakan kalau secara umum itu seperti adaptor. Gitu. Jadi di dalamnya nanti ada rectifier, ada filter, ada regulator itu. Jadi kalau lihat dari diagram blok ini, bahwa diagram blok menunjukkan operasi dasar penyearah satu daya DC yang diatur. Pokoknya ada AC menuju ke DC-nya. Oke. Jadi model penyearahnya nanti ada jenis-jenisnya, ada penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh, dan penyearah gelombang penuh dengan jembatan. Sebelum masuk sana, ini ada sedikit video juga seperti tadi di channel ini. Coba simak dulu. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang diode atau dioda. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rectifier atau penyearah. Kita juga sudah membahas tentang arus AC dan arus DC, di mana AC adalah arus bolak-balik dan DC adalah arus searah. Buat teman-teman yang belum lihat video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Secara singkat, rectifier atau penyearah adalah rangkaian untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kita tahu bahwa arus AC membentuk gelombang sinus, di mana ada puncak positif dan puncak negatif. Fungsi atau tugas rectifier adalah mengubah gelombang sinus tersebut menjadi selalu di atas dan tidak terputus. Jika kita menggunakan satu diode untuk penyearah, maka ketika gelombang turun ke bawah, tidak ada arus yang akan masuk atau tegangannya menjadi nol. Ini biasa disebut setengah gelombang. Untuk mendapatkan gelombang penuh, kita butuh 4 diode dengan konfigurasi seperti di gambar. Dengan rangkaian ini, gelombang bolak-balik dari AC dapat dikonversikan menjadi gelombang satu arah atau DC. Rangkaian 4 diode ini biasa juga disebut bridge rectifier atau jembatan penyearah. Kita juga bisa menggunakan 2 diode untuk mendapatkan gelombang penuh jika arus telah melalui transformer atau trafo yang center tap atau CT. Untuk trafo CT ini nanti kita akan bahas di lain video. Rectifier atau penyearah biasanya digunakan pada rangkaian power supply setelah transformer atau trafo, dan biasanya setelah rangkaian diode ditambahkan beberapa kapasitor untuk menghaluskan arus atau gelombangnya, dan bisa juga ditambahkan rangkaian voltage regulator untuk menstabilkan tegangan keluarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rangkaian bridge rectifier bisa kita buat dengan menggunakan 4 diode, tapi saat ini sudah ada komponen yang sudah terintegrasi. Bentuknya seperti ini. Perlu diperhatikan, contoh dan penjelasan dalam video ini berlaku untuk arus AC 1 phase. Untuk listrik 3 phase, aplikasinya sedikit berbeda. Oke, itu dia pembahasan sangat singkat tentang rangkaian penyearah atau rectifier. Mohon dikoreksi jika ada yang salah, dan kalau ada tambahan dari teman-teman, bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Di video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang diode atau dioda. Di video kali ini, kita akan membahas tentang rectifier atau penyearah. Kita juga sudah membahas tentang arus AC dan arus DC, di mana AC adalah arus bolak-balik dan DC adalah arus searah. Buat teman-teman yang belum lihat video-video sebelumnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Secara singkat, rectifier atau penyearah adalah rangkaian untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Kita tahu bahwa arus AC membentuk gelombang sinus, di mana ada puncak positif dan puncak negatif. Fungsi atau tugas rectifier adalah mengubah gelombang sinus tersebut menjadi selalu di atas dan tidak terputus. Jika kita menggunakan satu diode untuk penyearah, maka ketika gelombang turun ke bawah, tidak ada arus yang akan masuk atau tegangannya menjadi nol. Ini biasa disebut setengah gelombang. Untuk mendapatkan gelombang penuh,
Kita butuh 4 diode dengan konfigurasi seperti di gambar. Dengan rangkaian ini, gelombang bolak-balik dari AC dapat dikonversikan menjadi gelombang satu arah atau DC. Rangkaian 4 diode ini biasa juga disebut bridge rectifier atau jembatan penyearah. Kita juga bisa menggunakan 2 diode untuk mendapatkan gelombang penuh jika arus telah melalui transformer atau trafo yang center tap atau CT. Untuk trafo CT ini nanti kita akan bahas di lain video. Rectifier atau penyearah biasanya digunakan pada rangkaian power supply setelah transformer atau trafo. Dan biasanya setelah rangkaian diode ditambahkan beberapa kapasitor untuk menghaluskan arus atau gelombangnya. Dan bisa juga ditambahkan rangkaian voltage regulator untuk menstabilkan tegangan keluarnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, rangkaian bridge rectifier bisa kita buat dengan menggunakan 4 diode. Tapi saat ini sudah ada komponen yang sudah terintegrasi. Bentuknya seperti ini. Perlu diperhatikan, contoh dan penjelasan dalam video ini berlaku untuk arus AC 1 phase. Untuk listrik 3 phase, aplikasinya sedikit berbeda. Oke, itu dia pembahasan sangat singkat tentang rangkaian penyearah atau rectifier. Oke. Tadi ini video pengenalan mengenai penyearah gelombang yang mengkonversi dari AC ke DC. Jadi saya akan terangkan bagaimana secara detailnya bahwa sebuah kebutuhan perangkat elektronik yang akan diterapkan. Di seperti ini. Bentar. Oke, saya akan gambar mengenai lebih detailnya. Jadi di sini saya nggak bahas mengenai komponen ini apa-apa lebih detailnya, tapi akan fungsi-fungsinya masing-masing. Jadi kalau kita tahu bahwa sumber AC dia itu akan berbentuk seperti gelombang AC ini dari PLN ya. PLN dia akan berbentuk gelombangnya adalah sinus. Oke. Sinus. Nah, terus di sini kalau PLN dia itu memerlukan dia itu adanya adalah 220 volt dari PLN, dari listrik. Sedangkan kalau kita gambarkan nanti kita yang diperlukan adalah di sini DC. Yang kita perlukan kalau kita ke perangkat-perangkat apalagi perangkat digital, dia itu adalah 5 volt. Bagaimana cara mengkonversikan antara 220 AC yang dia sinyalnya sinus dan dengan ke DC yang sinyalnya berbentuk seperti ini lurus yang 5 volt. Itu. Nah, di sini yang pertama kali adalah bagaimana cara menurunkan dari 220 ke 5 volt. Nah, cara menurunkannya ini ada jalur biasanya itu dengan menggunakan sebuah transformator atau trafo. Nah, trafo bentuknya ini seperti ini. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini, dia itu seperti ini saya kotak. Nah, ini. Kita lihat fungsi dari trafo itu. Dia itu untuk menurunkan sebuah tegangan. Sebenarnya trafo itu ada 2, step up dan step down. Kalau step up berarti dia itu dari kecil ke besar. Kalau step down berarti dari besar ke kecil. Berarti ini di sini ada 220 yang dia itu terhubung ke PLN. Ini bentuknya PLN. Dia itu menuju ini. Nah, nanti bentuknya ini ada trafo. Kenapa dengan trafo? Karena dia untuk menurunkan tegangan. Cara kerjanya di sini dia itu seperti lilitan ini. Dia itu menghubungkan dari PLN A ke B seperti ini. Dia itu ada lilitan, sebuah lilitan besar. Nah, di sini ada penerimanya. Antara ada biasanya namanya primer dan sekunder. Antara primer dan sekunder itu tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan. Yang ada hubungannya adalah antara cuma hanya sini A dan B-nya ini.
A dan B-nya ini. Tidak ada hubungan antara dari primer dan sekunder. Ini ada ruangan hampanya di tengahnya. Ada ruangan hampa. Kok bisa energi itu bisa mengalir dari 220 menuju ke sekunder? Dia mengalir, terjadi sebuah, kalau kita bermain-main seperti zaman dulu, kalau kita SD mungkin kalau ada baterai, ini misal baterai, kita terhubungkan ada sebuah lilitan, terus di sini ada paku, terus paku itu akan menjadi magnet. Kan biasa seperti itu kalau SD atau SMP. Kalau ada paku, ini paku, terus dia itu dililit sebuah kabel, terus dia itu terhubung ke min, dia itu akan menjadi magnet. Nah, ini juga seperti itu, sifat dari trafo. Dia itu akan menjadi sebuah magnet. Nah, magnet itu akan menjadikan energi-energi itu ibaratnya berpecah-pecah. Energinya akan menjadi pecah, dia itu akan menarik dari magnet yang ada di sekunder. Akhirnya energinya dia itu akan mengalir akan konversi menuju ke yang ada di sekunder. Makanya metode ini yang diaplikasikan pada saat sekarang adalah yang mengcas tanpa ada mencarger HP atau mencarger sebuah laptop yang tanpa ada disentuh atau dia itu cuma diletakkan sebuah letak charger, cuma diletakkan dia itu sudah bisa mencharge. Nah, itu dia itu memanfaatkan dari medan gelombang magnet. Karena dia itu dengan gelombang energinya dia itu melalui ruang hampa, dia itu diterima oleh sekunder, akhirnya energi itu akan diterima oleh sekunder, tapi dia itu akan lebih kecil. Mungkin di sini energinya di itu 220 tegangannya, dia itu di sini akan menjadi 6 volt. Kan lebih kecil, tapi sifat di titik ini dia itu akan masih jadi AC. Masih berbentuk AC, belum berbentuk DC. Nah, kalau di sini dia itu paling tertinggi itu adalah 220. Nah, di sini akan menjadi 6 volt atau 9 volt, tergantung nanti besarnya lilitan ini. Anggap saja di sini 6 volt. Nah, di sini 6 volt, yang paling bawah itu juga akan jadi 6 volt juga. Kan kecil, dari besar 220 jadi 6 volt dengan cara menggunakan trafo. Trafo. Kalau singkatnya, kalau secara itunya biasanya dinamakan dengan trafo. Oke. Ini sudah menggunakan step down, sudah bikin 6 volt. Tapi ini masih AC di titik ini. Masih AC. Di sini masih AC juga. Terus bagaimana cara mengkonversi agar dia itu berbentuk DC? Seperti ini. Dia itu lurus terus. Maka ada yang namanya rectifier. Rectifier ini dia itu akan mengkonversikan, akan menjadikan dia itu bentuknya seperti ini, seperti tanda panah. Nah, seperti ini. Anggap aja seperti ini aja. Oke, seperti ini. Nah, dia itu keluarannya ini akan menjadi setengah AC, setengah DC. Bentuknya segini AC, akan jadi se-AC, tapi dia itu tidak sampai menuju ke bawah. Tapi dia itu akan dikembalikan ke sini lagi. Pada saat di bawah, dia itu enggak ada. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di titik ini menuju, dia itu bentuknya setengah AC, setengah DC. Karena bentuknya belum sempurna full, jadi dia itu masih setengah-setengah. Nah, dioda ini dia itu sifatnya dia itu seperti ini. Jadi kalau ini ada sebuah baterai, dia itu dihubungkan dengan seperti ini, pokoknya maka arus akan mengalir dari titik plus ke titik min. Oke. Tapi seandainya dia itu dibalik mungkin ini adalah plus, ini min, dia itu terhubung menjadi seperti ini, maka otomatis dia itu tidak akan mengalir ke sana.
Nah, ini di sini tidak ada aliran sama sekali. Makanya dia itu tidak bisa mengalirkan dari min ke plus. Dari min ke plus, tapi dari plus ke min bisa balik. Makanya dia itu bentuknya ini lambangnya itu seperti tanda panah. Dia itu hanya satu arah saja. Makanya pada saat dia itu di min, kalau di sini di saat min harusnya kan dia itu akan menuju ke bawah. Pada saat di min itu tidak dialirkan. Jadi makanya bentuknya tinggal gundukan-gundukan yang ada di atas saja. Nah, seperti ini sudah dapat hampir setengah menjadi DC. Nah, setelah itu bagaimana caranya agar ini bisa lebih rapi lagi seperti ini, bisa lebih lurus. Padahal yang kita tuju adalah untuk perangkat elektronik ada lurus ini. Makanya biasanya digunakan sebuah komponen elektronika yang namanya kapasitor. Nah, dia itu bentuknya seperti ini. Seperti ini bentuknya. Nah, ini mungkin ini. Nah, ini. Nah, dengan adanya kapasitor ini, fungsi dari kapasitor ini secara dasarnya itu adalah penyimpanan dan pengeluaran energi listrik. Jadi dia seperti baterai, tapi dia bisa menyimpan dan mengeluarkan dari tegangan itu. Jadi contohnya kalau analogikannya dia itu seperti sebuah ember. Sebuah ember kita isi, kadang-kadang dia bisa mengisi, menyimpan. Dia diisi, setelah dia penuh, dia itu nanti akan menumpahkan dari isinya itu, ditumpahkan, dikeluarkan setelah penuh. Makanya kita sering mendengar istilah bank kapasitor. Seperti power kapasitor, seperti power bank gitu. Sebenarnya itu seperti bank kapasitor. Hanya dia itu untuk menyimpan dari listrik. Hanya sering melihat dari bank kapasitor. Nah, sifatnya dia itu sebenarnya penyimpanan sementara. Itu. Dengan ada menggunakan itu, dia pada saat dia di titik ini, dia itu akan menjadi sebuah daya akan lebih seperti ini. Akan grafiknya dia itu akan sudah lurus, tapi dia itu akan bergerak sedikit-sedikit, kecil-kecil. Masih ada gelombang-gelombang yang kecil. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau saya gambarkan lebih detailnya, bahwa tadinya kan titiknya pertama adalah titiknya seperti ini, AC, terus setelah ada rectifier, dia itu akan bentuknya seperti ini, Nah, ini. Nah, karena ada kapasitor, nanti bentuknya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi sifat kapasitor pada saat dia itu di atas, dia sedang mengisi. Sudah diisi, tampungannya itu sudah isi. Setelah mau ke bawah, dia itu akan mengeluarkan dari tenaganya, jadi ini diisi, mengeluarkan tenaganya, otomatis di sini akan menjadi plus lagi. Jadi di atas, dikeluarkan semuanya sudah habis, terus diisi lagi, mulai ngisi lagi, di sini akan keluarkan lagi. Nah, pada saat gelombang makanya akan hasilnya akan seperti ini bentuknya. Dari gelombang ini akan seperti gelombang kecil-kecil. Nah, ini sudah bisa digunakan, sebenarnya ini harusnya sudah arus DC. Gelombangnya juga sudah DC dan ini sudah bisa digunakan. Sudah bisa digunakan. Nah, dengan seperti ini kita sudah bisa digunakan, sudah bisa untuk diterapkan di handphone, di perangkat-perangkat lainnya sudah bisa. Gitu. Kita sudah mendapatkan arus DC dengan kapasitas dengan seperti di ini titik ini. Kita bahas lagi ke ininya. Nah, oke.
Sampai sini kita sudah dapat gelombang seperti ini, kapasitor. Tapi biasanya itu belum 5 volt atau sesuai seandainya kita terapkan di jalur-jalur digital. Ini baru 6 volt, nanti ini terbentuknya dia itu 6 volt DC. Tuh. Bagaimana jadinya seandainya kita ini diterapkan ke rangkaian yang berdigital, dia itu akan menjadi tidak diterima atau akan menjadi panas atau terbakar karena kelebihan tegangan yang dikasihkan ke rangkaian digitalnya. Hanya kita memerlukan arus DC, ini sudah 5 DC yang terregulasi, di sini DC 5 volt, 5 volt. Kalau ini misalnya masih 6 volt. Nah, dengan regulasi kita memerlukan sebuah perangkat rangkaian elektronik yaitu regulator. Biasanya ini dengan menggunakan namanya 7805. Itu mengkonversikan dari inputan misal lebih dari 5 volt dia itu akan keluarnya menjadi DC 5 volt murni. 5 volt jadi bentuknya itu sudah rata seperti ini, lurus gitu. Tidak ada gelombang-gelombang lagi. Dia bentuknya lurus dan sudah rapi. Nah, ini kalau sudah mendapatkan ini nanti kita sudah ibaratnya sudah tenang atau sudah sesuai dengan rangkaian digital yang dibutuhkan. Ini cara mengkonversikannya dari arus DC, arus AC, dari arus AC ke arus DC. Gitu. Oke. Ini kalau kita menggunakan rangkaian-rangkaian seperti rangkaian zaman dulu seperti ini. Kalau seandainya zaman dulu ini membentuk sebuah adaptornya ini dengan cara trafo dan regulator itu tadi. Sebenarnya regulator ini itu banyak seri-serinya. Banyak seri-seri sekali. Nanti sebentar. Banyak seri-serinya. Nah, serinya biasanya ada 7809, 78012 dan semuanya tergantung dari permintaan kebutuhan dari tegangan yang diinginkan. Tapi kalau kita berhubungan dengan 5 volt, nanti kita hubungannya dengan 7805. Tuh. Nah, ini menggunakan trafo. Ada juga yang zaman sekarang itu menggunakan yang namanya asematik. Asematik ini sebenarnya prinsipnya sama. Tapi cuma bentuknya semua yang ada di sini itu terpacking menjadi satu seperti adaptor-adaptor yang ada di handphone kita, adaptor-adaptor yang ada di charger laptop kita. Dalemannya prinsipnya itu dia seperti ini. Tapi lebih detailnya itu mungkin lebih rumit lagi. Pokoknya intinya dia cara kerjanya di dalamnya ada penurun tegangan, ada dia itu regulasinya, terus ada kapasitornya. Nah, dalamnya seperti ini. Prinsipnya seperti itu. Cuma di dalamnya sudah terbentuk menjadi satu-satu. Metodenya yang beda-beda. Mungkin Berarti metodenya kayak perbedaan mikroprosesor sama mikrokontroller ya, Pak? Ya, iya. Nah, kalau adaptor ini kan dia terpisah menjadi satu-satu. Nah, dia itu lebih istilahnya lebih besar kapasitasnya, sebenarnya lebih besar kapasitas. Kalau asematik itu kalau kita lihat seperti di power supply komputer, power supply adaptor, nah itu bentuknya seperti itu, cuma beda metodenya. Kalau metode ini, metode yang konvensional kalau zaman dulu dia itu diturunkan, setelah turunkan terus
ratakan, rectifier, ratakan, terus setelah itu diregulasi, regulator. Itu metodenya. Tapi dengan asematik itu mungkin beda dengan cara itu bukan diturunkan dulu, mungkin di sini ini asematik, dia itu malah diratakan dulu, diratakan. Setelah diratakan, dia itu baru diturunkan, terus dia itu baru diregulasi, regulator. Bedanya di situ. Makanya kalau menggunakan metode yang ini, yang tadi, ini komponennya akan lebih sedikit tapi besar. Sedikit tapi bentuknya besar. Tapi bentuk barangnya itu besar. Bentuk sedikit besar. Besar bentuk barangnya. Tapi kalau dengan seperti ini, meratakan dan turunkan dengan asematik, dia itu akan rangkaiannya banyak rangkaiannya, banyak, terus ininya apa? Dia itu istilahnya apa ya? Ampere-ampernya itu akan lebih kecil gitu. Tapi ini untuk perbedaannya lebih enaknya adalah banyak komponennya itu terlihat bisa kecil-kecil gitu. Nah itu bedanya seperti itu. Tapi sekarang yang sering di pasaran itu bentuknya asematik. Seandainya kan kita nggak ketemu seperti itu, nggak ketemu asematik, berarti kita bisa merekayasanya dengan cara adaptor seperti ini. Gitu. Nah, tapi ini seandainya ini menggunakan PLN 220 dari 220 PLN listrik. Tapi seandainya kita menggunakan baterai, kalau menggunakan baterai berarti kita nggak perlu yang namanya rangkaian itu, karena baterai itu adalah DC dan arus DC itu sudah ada plus dan min, dan dia bentuk gelombangnya sudah lurus seperti ini, DC gitu. Makanya kalau kita lihat di rangkaian slide-nya bisa bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita sebentar. Oke. Kalau kita gambarkan, kalau mulai dari PLN itu sinyalnya masih berbentuk sinus. Dari trafo ini juga masih bentuk sinus, tapi dia tegangannya lebih kecil. Setelah rectifier, bentuk penyearah gelombang, dia itu akan bentuk bergelombang seperti ini. Karena sudah ada kapasitor, dia itu akan berbentuk akan lebih rata. Dan setelah di titik ini, dia ada regulasinya, regulatornya 7805, dia itu akan berbentuk lurus. Dan bentuk ini itu sama saja dengan kalau kita menggunakan baterai. Bentuknya seperti itu. Ini konsep mengkonversi antara listrik antara AC ke DC. Sampai sini ada pertanyaan? Tanya Pak, Ya, monggo. kalau arus listrik desa itu kan yang buat dipakai charger handphone, televisi itu, iya Pak. Iya. Terus kalau yang AC itu dipakai untuk apa ya Pak? Contohnya Pak? Gini, kan sumber listrik kita kan tetap ada di PLN AC. Nah, sebenarnya kalau di charger itu seperti ini. Tetap sumber listrik kita kan ada di PLN. Tetap PLN. Nah, ini handphone, HP, misal HP. HP itu kan digital, itu kan memerlukan kalau rata-rata di itu adalah 5 volt toh. 5 volt yang mereka perlukan. Nah, ini sebenarnya sama saja, ini menggunakan seperti tadi adaptor, di dalamnya ada seperti trafo, ada penguat, terus regulator. Jadi AC-nya tetap ngambil dari PLN-nya. Setelah ini baru terhubung ke HP-nya. Di sini ada 220, berarti di sini 5 voltnya. Tetap konversinya, cara prosesnya itu seperti tadi kita bahas.
ada trafo, ada regulatornya. Itu. Cuma bentuknya dia lebih kecil, makanya ini namanya biasanya asimetrik. Kalau sering kita taunya ya adaptor aja gitu, adaptor. Nah, Berarti listrik AC itu masih mentah ibaratnya ya Pak ya? ya sumbernya masih mentah. Ya sebenarnya ya arus listrik AC ya seperti itu. AC seperti ini, tapi kan yang kita butuhkan di HP kan 5 volt tapi DC, bentuknya kan yang lurus gitu. Jadi untuk mengkonversi fungsinya rangkaian yang ada di dalam adaptor itu mengkonversi antara ke AC menuju ke DC-nya. Yang mulai yang dari 220 menuju ke 5 voltnya. Gitu. Seandainya kan kita pakai baterai power bank, berarti kan ini enggak ada. Berarti ini langsung terhubung ke power bank-nya. Power bank PB-nya. Itu. Sekedar tahu saja bahwa HP itu kan rata-rata dia itu mempunyai bentuknya seperti ini. Charger kayak gini ya bentuknya. Nah, di dalamnya pasti ada 4 pin. 4 pin. Nah, sebenarnya kalau ini tak gambarkan seperti ini, kalau kita berhubungan dengan arus listrik pasti kan ada plus dan min. Nah, kalau dihubungkan di USB di itu sebelah sini adalah minnya dan sebelah sini adalah plusnya. Nah, itu. Yang sini kalau kita mencas ini tidak dipakai. Ini karena ini untuk komunikasi data, itu biasanya dinamakan dengan D0 atau D1, D min atau D plus. Itu. Jadi yang untuk HP biasanya rata-rata seperti ini, standarnya itu seperti ini. Terus biasanya dikonversikan karena di handphone itu kan ada mini USB, sebenarnya sama koneksinya, cuma bentuknya akan jadi beda bentuknya saja. Tapi secara dasarnya dia itu ada cuma yang dibutuhkan 4 aja. Tapi yang untuk kalau mencharger, mengisi baterai cuma ada 2, yang plus dan min saja. Ini tidak dipakai. Jadi kalau kita mengakali segala macam, kita carilah pin yang ada di pinggir-pinggir, plus dan min. Kita bisa diletakkan dengan sumber energi lainnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi, monggo. Jadi selama kita berhubungan, selama kita bermain digital, itu tegangan yang dibutuhkan adalah 5 volt. Bermain dengan digital. Walaupun sekarang ada yang 3 volt, ada yang lebih rendah lagi, tapi yang lebih utama rata-rata 5 volt. Jadi 5 volt ini sebagai patokan seandainya kita berhubungan dengan dunia-dunia digital. Dan USB itu juga dia itu 5 volt. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke Caceng. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan ini, saya mau memastikan bahwa kemarin kan saya ngasih kelompok. Kalau bisa nanti di WA nanti disetorkan kelompok-kelompok
kelompok-kelompoknya karena kayaknya ini kan sebenarnya 5 mahasiswa atau 6 mahasiswa toh di kelas ini 6 atau 5. Lupa saya, Pak. Apip, berapa ya, Bib? Kalau di itu 6 mahasiswa kalau di daftar Iya, kemarin iya. Ini kalau bisa nanti bikin ini aja apa? Kemarin kan sudah saya rembuk di apa di kelas 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 karyawan mereka itu kayaknya ngambilnya pengennya 2 minggu sekali, makanya waduh kalau kita gabungkan ke reguler yang sekarang ini kayaknya nanti malah kasihan yang reguler karena mungkin nggak terbiasa 2 iya, minggu Pak. sekali, jadi akhirnya kita gagalkan saja mengenai gabung kelasnya itu. Kita konsentrasi di orang segini aja. Jadi misal ada 6 mahasiswa, juga kita maksimalkan saja dari 6 mahasiswa ini. Karena 6 mahasiswa kalau bisa sih 6 mahasiswa itu nanti bikin kelompok lah, bikin kelompoknya 3. Jadi dua mahasiswa, 2 Ya, mahasiswa berarti oh gitu. Jadi nanti bikin kelompok, nanti nama-namanya di share di WA saja ya. Nanti namanya siapa-siapa saja, siapa tahu punya ide mau bikin apa. Oke, mulai besok kita mulai bahas sedikit-sedikit apa yang pengen dibikin gitu loh. Jadi ya, Pak. kemarin saya ini sih, kemarin kan ada yang punya ide mengenai yang itu tongkat apa? Tongkat itu saya lupa gitu. Jadi Iya. misalnya Smart Blind kalau saya share itu biasanya dinamakan dengan Smart Blind Stick. Nah, di sini itu banyak referensi sebenarnya. Banyak referensi seandainya teman mahasiswa mau itu bisa lihat referensinya di sini. Nanti dia itu memakai apa, mungkin lebih sederhana di sini. Nah, itu bisa merujuk ke sana, bisa banyak yang dicontoh. Sebenarnya kan ini bukan untuk menciptakan sesuatu, kalau bisa sih menciptakan, tapi kita tiru dulu, kita bisa membuat seperti mereka-mereka yang dibikin, terus baru kita nanti modifikasi. Mungkin nanti kalau yang mengambil ini banyak-banyak referensi, mungkin nanti gambarnya seperti apa, bikinnya seperti apa, ya. Baru besok kalau kita sudah membahas mengenai proyeknya, kita bahas sedikit demi sedikit, sampai nanti kebutuhan-kebutuhan alatnya apa saja nanti kita siapkan gitu. Oke, jadi nanti tolong kelompok-kelompoknya di nama-namanya siapa saja, kita maksimalkan ke 6 mahasiswa ini. Karena nggak bisa digabung, ya kita maksimalkan saja di sini. Terus mengenai proyeknya, syukur-syukur sudah ada yang punya ide-idenya proyeknya apa. Gitu. Jadi nanti kita bahasnya akan lebih terarah. Gitu. Oke, ada pendapat lagi, usulan sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Oke, kalau nggak ada, oke tolong nanti kelompoknya di WA ke grup kita. Jadi untuk pertemuan ini mengenai listrik konsepnya, tadi saya lebih cenderung ke konsep, lebih cenderung ke cerita, bukan lebih cenderung ke perhitungan konsep-konsep listrik. Untuk pertemuan besok kita juga akan membahas mengenai konsep analog dan digitalnya. Itu. Mungkin jadwalnya tetap sama. Saya harap besok lebih tepat waktu lagi. Saya akhiri. Iya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.